Selamat siang pemirsa, kami hadir dalam program Merdeka News pada hari ini, di mana kami menyajikan berbagai perkembangan terkini dari seluruh penjuru negeri. Kita mulai dari kondisi sosial ekonomi nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa angka kemiskinan kembali mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga kebutuhan pokok, serta kebijakan distribusi bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran, memperburuk kondisi masyarakat kelas menengah ke bawah. Di sisi lain, tingkat pengangguran juga terus meningkat, terutama di kalangan usia produktif dan lulusan perguruan tinggi. Minimnya lapangan pekerjaan serta ketimpangan akses menjadi faktor utama yang hingga kini belum ditemukan sebuah solusi. Sementara itu, sebuah kasus korupsi kembali muncul. Seorang mantan pejabat lembaga pemerintahan diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Namun, ironisnya hingga kini proses hukum masih berjalan lambat dan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Beranjak ke perkembangan politik nasional, dalam pidato terbarunya Presiden terpilih periode 2045 sampai 2050, Gianto Karyacokro kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan. Ia juga menyampaikan berbagai rencana strategis yang diklaim akan membawa perubahan signifikan dalam waktu dekat. Namun demikian, sejumlah pihak terus mempertanyakan realisasi dari janji-janji tersebut. Mengingat kondisi di lapangan yang dinilai belum menunjukkan perbaikan yang nyata, namun segala usaha tim media berakhir sia-sia karena sulitnya akses menemui sang pemimpin negara. Dan kini kita beralih ke berita terakhir hari ini. Seorang mahasiswi dilaporkan ditemukan terkapar tak sadarkan diri di sebuah ruas jalan pada pukul 3 pagi tadi. Korban segera dilarikan ke rumah sakit terdekat dalam kondisi kritis. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari penanda identitas yang berhasil ditemukan, korban diketahui berinisial
pagi, Ra. Ih, kamu nih kebiasaan masih pagi muka ditekuk gitu. Senyum dong, senyum. Nah, cantik kan kalau senyum. Aku lagi gak enak badan aja sih, Han. Kayak lagi banyak pikiran. Dan tahu gak sih semalam aku mimpi aneh. Kayak Udah. Cuma mimpi kan? Jangan terlalu dipikirin. Kalau banyak pikiran, nanti jadinya stres. Kalau stres, ujung-ujungnya sakit, ya kan? Kalau kamu mau sakit, nanti aku nyebak sama siapa dong? Coba kamu jelasin ke saya, apa itu? Jelasin sama saya. Judul artikel yang kamu ajukan ke saya itu terlalu provokatif, Nara. Kamu tahu itu kan? Saya nggak ada pilihan lagi, Prof. Semuanya harus tahu kebenarannya. Dan masyarakat sekarang sudah sengsara gara-gara kebijakan tersebut. Dan Cukup, Nara. Cukup ini alasan kamu, Nara. Kamu harus tahu, Nara. Hal yang kamu perbuat itu bisa berpengaruh buat universitas kita. Kamu pasti tahu itu. Apa gak cukup SP1 buat kamu? Hah? Apa kurang? Apa harus kamu di DO dari kampus ini? Kalau misalnya hal ini terus-terusan terjadi, drop out dari kampus akan benar-benar terjadi pada kamu, Nara. Camkan kata-kata saya. Saya paham maksud baik kamu. Saya sangat paham. Tapi Nara, orang-orang di luar sana pasti tidak akan senang dengan niat baik kamu, Nara. Kamu harus paham itu. Kamu harus tahu soal itu. Mereka hanya peduli dengan perut mereka sendiri, Nara. Dan itu bisa jadi membahayakan kamu. Ini demi kamu, Nara. Demi kamu, bukan demi saya. Sebaiknya kau mendengarkan kata-kata saya. Tarik kembali artikel ini dan lupakan semuanya. Paham, Nara? Silahkan, kau boleh keluar dari sini. Ya. Halo. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siang, Pak. Iya, bagaimana? Baik. Bagaimana, Pak? Iya. Iya. Oh, iya. Mahasiswi saya ya? Nara Putri Wijaya, ya, itu mahasiswa saya, ya. Kenapa, Pak? Oh, bagaimana, Pak? Bagaimana? Iya, Pak? Hah, aduh, punten, Pak. Gimana? Ini serius, Pak? Maksudnya? Aduh, punten, Pak. Iya, maksudnya nanti saya akan coba saya arahkan. Halo, Pak? Pak?
Hei. Hei. Yan, tadi aku gak dengar suara kamu. Kenapa ya? Aduh, kamu ini, kita lagi nugas loh. Itu tugas nggak akan selesai kalau kamu ngelamun terus. Lagi mikirin apa sih? Sebenarnya aku gak mikirin apa-apa sih, cuman kemarin waktu aku lagi beli mie ayam langganan aku, terakhir beli itu 10.000, cuma sekarang jadi naik 12.000. Gimana sekarang lagi akhir bulan lagi? Aduh, kamu ini, ya udah deh, nggak apa-apa kalau kamu belum mau cerita. Tapi kalau udah siap bilang ya, aku tungguin kok. Sejumlah aksi demonstrasi dilaporkan terjadi dalam beberapa hari terakhir, menuntut transparansi pemerintah serta keadilan dalam penyusunan kebijakan publik. Namun, beberapa aksi tersebut berujung ricuh setelah terjadi bentrokan antara massa dan aparat, mengakibatkan puluhan korban jiwa berjatuhan. Menurut kamu, Pancasila itu masih ada nggak? Kalau menurut aku di buku-buku sih masih ada. Cuman kalau kita lihat dari realita kehidupan kita, mungkin sudah pudar. Beda dari zaman dulu yang menjunjung tinggi nilai Pancasila. Iya sih ya. Ayah aku juga pernah bilang, negara itu bisa makmur kalau rakyatnya saling percaya sama pemerintahnya. Tapi menurut kamu, kalau sampai ada rakyat yang kehilangan nyawa karena suatu kebijakan, siapa yang harus disalahin? Orang yang membuat kebijakannya. Atau yang memilih orang itu? Negara ini bukan negara Islam. Kenapa tidak membuat landasan yang bisa diterima oleh masyarakat saja? Landasan kemanusiaan itu tak kalah penting. Yang menjadi satu negara bisa disebut negara adalah adanya rakyat. Jika yang kuat selamat dan yang lemah dibiarkan jatuh, maka kita bisa menyebut diri bangsa yang beradab. Dasar suatu negara itu harus berlandaskan keadilan sosial. Apakah kita ingin kemerdekaan itu hanya milik segelintir orang saja? Bagaimana nasib sebuah bangsa jika keadilan tidak pernah benar-benar dijadikan tujuan? Tidak pernah benar-benar dijadikan tujuan. Bagaimana nasib sebuah bangsa? Jika suatu hari nanti seorang pemimpin bangsa yang terpilih hanya karena janji semata dan tanpa ada jaminan apapun, maka siapa yang akan menanggung akibat-akibat?
Dalam pidato terbarunya, Presiden terpilih periode 2045 sampai 2050, Kianto Karya Cokro kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan. Ia juga menyampaikan berbagai rencana strategis yang diklaim akan membawa perubahan signifikan dalam waktu dekat. Namun demikian, sejumlah pihak terus mempertanyakan realisasi dari janji-janji tersebut. Dan kini kita beralih ke berita terakhir hari ini. Seorang mahasiswi dilaporkan ditemukan terkapar tak sadarkan diri di sebuah ruas jalan pada pukul 3 pagi tadi. Korban segera dilarikan ke rumah sakit terdekat dalam kondisi kritis. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari penanda identitas yang berhasil ditemukan, korban diketahui berinisial HK. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kejadian ini. Namun dugaan awal mengarah pada kondisi tekanan ekonomi dan sosial yang dialami korban dalam beberapa waktu terakhir. Korban merupakan anak dari almarhum Henry Kusumawangsa, seorang mantan pegawai pemerintah yang sebelumnya diberhentikan secara sepihak setelah mengungkap dugaan praktik korupsi di instansinya. Kasus tersebut sempat menjadi perhatian publik sebelum akhirnya meredup tanpa kejelasan hukum. Sejak kejadian itu, keluarga korban diketahui mengalami kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Sekiranya itu berita yang dapat kami sampaikan, kami akan terus menghadirkan perkembangan terbaru untuk Anda. Saya Rahma Juanda dari Merdeka News, pamit undur diri. Bengawan Solo, riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau tak berapa airmu, di musim hujan air meluap sampai jauh, mata airmu dari Solo.